Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho Rabbani, seorang mahasiswa S1 dari program studi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer yang ada di dalam pendidikan Islam, yang mana menjadi perhatian penting di era modern saat ini. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus atau berperan sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan zaman seperti digitalisasi, globalisasi, moderasi beragama, hingga ancaman radikalisme. Nah, untuk memahami lebih jauh tentang perkembangan pendidikan Islam saat ini, kita harus mengetahui pengantar dan latar belakang munculnya isu-isu kontemporer yang ada di dalam pendidikan Islam. Maka dari itu saya akan menguraikannya sedikit demi sedikit. Dan untuk media tambahan, saya akan menggunakan slide agar memudahkan atau memberikan poin-poin penting di dalam video ini. Baik teman-teman, masuk kepada pengantar isu-isu kontemporer pendidikan Islam. Jadi isu kontemporer pendidikan Islam adalah berbagai persoalan yang muncul diakibatkan karena perubahan sosial, budaya, politik, dan juga teknologi yang mempengaruhi sistem dalam pendidikan Islam. Sedangkan latar belakang muncul isu ini adalah karena perkembangan zaman yang menuntut pendidikan Islam untuk terus beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai syariat. Begitu. Nah, saya akan mengambil satu dalil Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Di sana ada kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan ini memiliki posisi yang strategis dalam agama Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu berkembang sesuai zaman agar tetap relevan. Begitu teman-teman, itu adalah sebuah pengantar. Nah, setelah kita memahami pengertian dari isu kontemporer, pembahasan selanjutnya adalah karakteristik serta dinamika yang menyertai perkembangan isu tersebut dalam dunia pendidikan. Ada 4 poin karakteristik utama dalam isu kontemporer, yaitu yang pertama adalah dinamis, yang kedua adalah kompleks, yang ketiga berkaitan dengan perubahan global, yang keempat adalah menuntut inovasi pendidikan. Nah, dinamika ini muncul karena perubahan pola pikir masyarakat, kemudian pengembangan teknologi, serta tuntutan dunia kerja. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, jadi dengan memahami ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa pendidikan Islam itu harus melakukan pembaruan internal agar bisa mengikuti pembaruan atau bisa menghadapi perubahan eksternal. Begitu teman-teman. Melihat dinamika yang terus berkembang, maka penting bagi kita untuk memahami atau belajar urgensi kajian isu kontemporer sebagai landasan pengembangan pendidikan Islam yang lebih relevan. Nah, urgensi kajian ini penting karena yang pertama itu menjadi dasar pembaharuan kurikulum, kemudian menyesuaikan metode pembelajaran, kemudian menjawab kebutuhan generasi muda, kemudian menjaga eksistensi pendidikan Islam. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, Wal takum minkum ummatai yada'una ilal khair. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebaikan. Nah, pendidikan Islam ini harus dikembangkan agar mampu melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan adaptif. Begitu teman-teman. Yang selanjutnya, salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam adalah arus globalisasi dan modernisasi yang tidak dapat dihindari. Globalisasi ini membawa dampak positif seperti akses ilmu yang luas, namun juga memberikan tantangan seperti westernisasi dan juga krisis moral. Nah, modernisasi pendidikan Islam itu diperlakukan melalui yang pertama pembaruan kurikulum, yang kedua ada integrasi ilmu agama dan umum, yang ketiga ada penguatan daya saing global. Nah, jadi teman-teman, agama Islam ini bersifat universal sehingga pendidikan Islam harus mampu bersaing secara global
tanpa harus meninggalkan identitas atau syariat-syariat keislaman. Begitu. Nah, jadi selain globalisasi, perkembangan teknologi digital juga menjadi bagian penting dalam transformasi pendidikan Islam di era modern. Teknologi ini memberikan peluang yang sangat besar, seperti adanya e-learning, kemudian dakwah digital, kemudian akses literatur Islam global, kemudian media pembelajaran yang efektif. Namun juga terdapat resikonya, seperti yang pertama itu penyalahgunaan media sosial yang sering kita lihat. Kemudian informasi keagamaan yang salah atau kalau disebutnya adalah dolal, begitu. Dolal atau sesat. Nah, dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kenapa saya mengambil dalil dari Quran surat Al-Alaq ayat 1? Karena di sana ada kalimat atau kata Iqra yang diartikan itu adalah bacalah. Nah, perintah membaca ini dapat dimaknai luas, termasuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk menuntut ilmu. Begitu teman-teman. Nah, namun kemajuan teknologi dan keterbukaan global juga harus diimbangi dengan penguatan nilai moderasi beragama serta sikap multikultural dalam pendidikan agama Islam atau dalam diri masing-masing setiap muslim. Moderasi beragama berarti seorang muslim harus bisa bersikap tengah, toleran, dan menghargai keragaman. Kemudian pendidikan Islam juga harus bisa menanamkan 4 poin utama dalam moderasi beragama, yaitu yang pertama toleransi, yang kedua ada anti kekerasan, yang ketiga ada keadilan sosial, dan yang keempat yaitu persatuan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Nah, yang artinya dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang wasat atau wasat. Wasat di sini bukan diartikan tengah sebagaimana sabda Nabi, wasat di sini diartikan sebagai adil, begitu teman-teman. Jadi moderasi ini menjadi solusi penting dalam masyarakat plural agar pendidikan Islam membentuk generasi yang damai. Itu teman-teman, ketika moderasi beragama tidak tertanam dengan baik, maka akan muncul potensi radikalisme dan ekstremisme yang akan menjadi tantangan serius bagi pendidikan Islam. Jadi ketika moderasi beragama tidak tertanam dengan baik di dalam diri seorang muslim, maka akan muncul sikap radikalisme dan ekstremisme atau yang biasa kita dengar adalah fanatik beragama yang menjadi tantangan yang serius bagi pendidikan Islam. Sebab munculnya radikalisme itu ada beberapa faktor. Yang pertama, pemahaman agama yang sempit, kemudian fanatik berlebihan dalam beragama, kemudian kurangnya literasi dalam keislaman, kurang membaca atau kurang pencerahan dalam hal keislaman. Namun ada juga upayanya untuk menghindari hal-hal tersebut. Yang pertama adalah pendidikan Islam moderat, kemudian penguatan akhlak, kemudian literasi keagamaan yang kritis, kemudian penguasaan media digital. Itu adalah upayanya. Nah, kenapa sih kita tidak boleh fanatik atau berlebih-lebihan di dalam agama? Jawabannya cukup jelas di dalam Quran surat An-Nisa ayat 171 yang berbunyi, Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, yang artinya, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agamamu. Itu adalah jawaban yang cukup jelas untuk pertanyaan kenapa kita tidak boleh berlebihan di dalam agama. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang isu-isu kontemporer pendidikan Islam yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu mutlak dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afwu minkum, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.